Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah sekian lama, akhirnya Grandmaster Magnus Carlsen kembali bermain lichess ya. Dan kali ini, Grandmaster Magnus Carlsen berkesempatan menghadapi juara catur Turki tahun 2020, yaitu Grandmaster Vahap Sanal. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen menggunakan catur boh putih dengan nama akun lichess GM Dr. Nickterstein, sedangkan Grandmaster Vahap Sanal asal Turki menggunakan catur boh hitam dengan nama akun lichess GM Blue Green Sun. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen memulai permainan dengan kuda F3 yang merupakan pembukaan Zukertort dan dibalas Grandmaster Vahap Sanal dengan pion D5. Pion D3 menjadi masuk ke dalam pembukaan serangan Hindia Raja dan pion C6. Gajah G2 menggunakan sistem pertahanan Vinceto dan kuda F6. Rokade pendek oleh putih dan gajah G4 mengancam kuda, lalu pion D3. Di sini hitam tanpa menunggu lamanya langsung saja gajah pukul kuda di petak F3 dan gajah pukul gajah di petak F3, lalu pion E6. Pion E4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Bagaimana respon hitam? Hitam tampaknya menolak, tapi hitam lebih memilih langkah pengembangan buah, yaitu dengan kuda merangsek ke D7. Menteri E2 dan menteri C7, lalu gajah kembali lagi ke petak G2 sebagai benteng dari pertahanan putih ya. Gajah E7 dan pion F4. Rokade pendek oleh hitam dan pion ancam kuda. Kuda pindah ke petak E8 dan kuda D2, lalu pion C5. Di sini pion-pion hitam mulai berbahaya ya, terutama yang di lajur C dan lajur D akan nantinya semakin maju ke depan. Kuda F3 dan pion B5. Pion C4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Fungsinya adalah untuk menghilangkan kekuatan hitam di petak pusat. Pion pukul pion di petak C4, pion pukul pion di petak C4, dan kuda B6. Pion B3 menambah kekuatan untuk pion putih yang ada di petak C4 dan benteng D8. Gajah E3 dan menteri C8, benteng C1 dan pion maju terus ke petak D4 dengan tempo ancam gajah. Nah, sampai langkah ke 18 ini cukup banyak ya melakukan ketidaktepatan langkah oleh kedua pemain, yaitu Grandmaster Magnus Carlsen dan Grandmaster Vahap Sanal. Walaupun keduanya Grandmaster, tapi tetap saja sulit untuk menemukan langkah terbaik saat permainan hanya menggunakan sistem waktu atau format waktu 1+0. Balet match. Oke, kita lanjutkan. Gajah mundur ke petak D2 dan kuda C7. Kuda mundur ke petak E1 untuk menambah penjagaan terhadap petak D3 yang sewaktu-waktu bisa ditempati oleh pion hitam. Sehingga karena ada langkah kuda ke petak E1 ini, untuk sementara petak D3 menjadi aman ya. Menteri A6 mengancam pion dan benteng ke petak C2 melindungi pion. Menteri C8 dan kuda D3, lalu kuda A6. Pion G4 maju terus pion-pion putih. Tampaknya di sini putih sudah menetapkan untuk memberikan serangan lebih intensif ke pertahanan sep raja dari hitam. Pion F5 dan di sini en pasan ya. Pion E pukul F6, lalu gajah pukul pion di petak F6. Gajah mundur ke E1 dan raja H8. Gajah A5 memaku kuda hitam yang sedang melindungi benteng, lalu pion G6. Menteri E4 dan gajah kembali ke petak G7. Benteng E2 mengancam pion 2 kali, lalu benteng E8 melindungi pion.
benteng E1 dan kuda D7, menteri B7 mengajak pertukaran menteri yang diterima oleh hitam. Menteri pukul menteri di petak B7 dan gajah pukul menteri di petak B7 dengan tempo ancam kuda hitam. Kuda merangsek ke petak B4, gajah pukul kuda di petak B4 dan pion pukul B4, lalu gajah C6. Di sini menyerang kuda hitam yang secara tidak langsung melindungi benteng. Maka di sini benteng D8, gajah pukul kuda di petak D7 dan benteng pukul gajah di D7. Benteng pukul pion di petak E6. Tampaknya di sini putih benar-benar sering banget ya untuk mendapatkan pion-pion hitam. Kita lihat putih punya 6 pion sedangkan hitam punya 5 pion. Dan juga pion yang di petak B4 ini sebenarnya dari awal bisa dimakan, tapi mungkin Magnus Carlsen menunggu momen yang tepat ya. Gajah H6 mengancam pion 2 kali, baik dengan gajah maupun benteng. Lalu pion ancam gajah, sehingga gajah mundur kembali ke petak G7. Raja G2 dan pion A5, lalu benteng A6. Pion H6 dan pion H4. Pion H pukul G5 dan pion H pukul G5, lalu raja G8. Dan akhirnya benteng pukul pion di petak G6. Raja ancam benteng dan benteng kembali lagi ke petak A6. Benteng H8 dan benteng pukul pion di A5, raja G6 dan benteng skak. Raja mundur ke petak F7 dan pion F5 sudah semakin solid ya penyerangan dari putih. Di sini putih punya pion 5, hitam punya pion 2. Jelas dari segala macam situasi baik materi maupun posisional, Magnus Carlsen sudah unggul sangat-sangat telak atas Grandmaster Philippe Sanal. Benteng H4 dan pion skak di G6. Raja G8 dan benteng skak di A8, lalu gajah menutup dan setelah langkah benteng ke petak E8 tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Philippe Sanal memutuskan untuk menyerah karena di sini posisi dari gajah hitam terjepit dan tidak ada yang bisa melindunginya. Idealnya benteng hitam diletakkan ke petak F7, tapi masalahnya petak F7 itu sudah dijaga oleh pion putih yang ada di petak G6 sehingga mau tidak mau gajah hitam akan hilang. Karena situasinya akan semakin sulit, maka Grandmaster Philippe Sanal memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.